Ya menarik karena kalau kita bicara drama, memang ada teorinya politik itu tidak bisa dilepaskan dari namanya dramaturgi. Oke. Ini ada teorinya, Ivan Goodman itu yang bilang dramaturgi politik. Makanya kalau misalkan ada politisi bicara di depan panggung, kalau kita yang paham soal drama itu belum tentu yang sebenarnya. Apa yang disampaikan politisi termasuk kepala negara misalkan di depan panggung kan faktanya kan beda dengan di belakang panggung. Ya dari awal saya melihat memang veto player ya atau istilahnya kingmaker di Indonesia itu ini kan dari 2 tahun yang lalu kalau kita perhatikan itu kan ada 5 kingmaker, kemudian 1 tahun menjadi 3 kingmaker. Yang terakhir itu kan kingmakernya sebenarnya kan Presiden Jokowi, Bu Mega sama Surya Paloh. Ini terakhir. Tapi makin kesini kingmakernya 1. Sang sutradara sendiri yang tadi disebut mengomentari drama sendiri karena hanya sang sutradara yang bisa mengomentari film ini bagus apa jelek. Kalau karakter masyarakat Indonesia itu karakter yang simpatik, yang kasihan, mudah kasihan. Dan strategi ini berhasil dipakai oleh SBY. SBY kan sering ketika dihujat ya melakukan playing victim itu dan berhasil ternyata. Dan Demokrat juga pernah menang jadi peserta pemilu kan gitu. Nah, strategi ini jangan-jangan lagi dipakai oleh Prabowo dan Gibran karena kalau kita lihat separuh spanduk itu ada itu separuh spanduk Prabowo itu senyumin aja katanya, ya kan? Di DKI sudah banyak tuh. Saya lewat di jalan mana itu senyumin aja gitu aja. Kalau yang baru ini goyangin aja. Kita buktikan. Nah, kembali lagi ke masalah ini. Ini permasalahan yang selalu yang selalu diserang ke keluarga Jokowi dan lingkarannya lah kan. Jadi tentang politik dinasti nih, Mas. Nah, sebenarnya satu yang pengen ditanya, sebenarnya politik dinasti itu apa sih, Mas, sebenarnya? Karena kan orang selalu berbicara bahwa politik dinasti itu adalah sekarang yang dibangun oleh Jokowi, di mana Jokowi menempatkan anaknya, terus menggeret anaknya yang lain menjadi ketua partai, menggeret menantunya juga menjadi ini, terus akhirnya membentuk keluarga yang menjadi ditampuk kekuasaan. Tapi di sisi lain, terutama dijawab juga oleh timnya Prabowo Gibran bahwa apa salahnya dengan politik dinasti? Toh semua partai melakukan politik dinasti. Nah, ini kan menjadi rancu sebenarnya. Terminologi politik dinasti ini apa sih, Mas, sebenarnya? Iya. Jokowi atau seperti yang dilakukan oleh partai-partai lain juga? Iya, menarik ini karena terminologi politik dinasti belakangan muncul terus ke permukaan kan. Jadi diskursus juga di kampus-kampus juga ketika kita di kampus juga dibicarakan itu. Dan menurut saya kita harus melihat politik dinasti itu pada level dasarnya. Jadi kalau kita bicara politik dinasti itu sebenarnya memang kalau ada kelindahan keluarga di sana. Tetapi politik dinasti itu biasanya berlaku di negara non demokrasi. Anak ditunjuk langsung jadi. Itu benar-benar politik dinasti itu terjadi. Tetapi kalau dalam konteks negara demokrasi, di mana nanti yang menentukan adalah masyarakat, pemilih, karena sistem pemilih langsung, itu relevansinya sebenarnya tidak terlalu. Karena tidak ada jaminan juga. Ada sejumlah penelitian dari sekian banyak yang juga dari keluarga yang menjabat itu kalah juga dalam pertarungan. Memang di Indonesia sih kalau kita bicara jumlah pejabat yang terpilih karena politik dinasti itu banyak. Bahkan kepala daerah itu data Nagara Institute ya itu mencatat untuk kepala daerah itu ada sekitar 60 kepala daerah itu yang jadi itu karena politik dinasti. Tetapi sebenarnya yang maju itu tidak 60, lebih dari 100. Banyak juga yang anaknya tokoh misalnya, istrinya tokoh, istrinya gubernur gitu, itu juga kalah dalam pertarungan pemilu langsung.
Makanya kalau misalkan kita bicara politik dinasti dalam konteks Gibran ini, boleh jadi kalau dalam kajian-kajian yang akademis kurang begitu relevan. Karena toh yang menentukan bukan Presiden Jokowi, tetap terpilihnya Prabowo Gibran itu adalah rakyat. Makanya itu yang kemudian diulang-ulang oleh Presiden, ya, rakyat yang menentukan gitu. Meskipun sebenarnya nggak etis ya. Iya, meskipun nggak etis. Nah, justru yang memang kritik yang harus kita alamatkan itu kepada MK sebenarnya. Kalau politik dinastinya menurut saya, karena nanti sepenuhnya adalah rakyat yang menentukan, itu kita nggak bisa kemudian mengatakan politik dinasti yang kita sebut murni begitu, karena tetap nanti hakimnya adalah rakyat. Tapi hakimnya yang bisa dikendalikan penuh kan tadi MK, yang di sana kelindahannya jelas. Sebenarnya politik dinasti yang layak disebut politik dinasti itu di sana. Jadi cikal bakalnya di sana, karena kalau itu kan keputusannya kan langsung terjadi. Tidak perlu melibatkan orang banyak gitu. Makanya kritiknya bukan, makanya sekarang itu kritiknya bukan politik dinasti. Politik dinasti kemarin muncul beberapa pekan ya, terus kemudian tenggelam. Justru memang yang masuk di logik masyarakat kita itu soal MK itu, karena di sana langsung ada pamannya gitu loh. Nah itu sebenarnya. Makanya semua kerucuhan ini kan sebenarnya makin membara. Itu kan semenjak pamannya memutuskan undang-undang untuk ponakannya kan gitu. Iya. Makin ramainya kan di situ sebenarnya. Sebenarnya saya pribadi nggak alergi dengan anak muda masuk ke politik. Betul. Karena secara demografi kan memang kita itu mayoritas diisi oleh anak muda, Gen Z dan Gen milenial, jumlahnya 50% lebih. Bahkan kalau data DPT kan ada 56%. Jadi kalau ada perwakilan anak muda di pemerintahan itu oke-oke saja ya. Kita nggak alergi dengan anak muda, apalagi anak muda yang sudah proven ya, sudah teruji, sudah punya kapasitas, sudah punya rekam jejak jauh di pemerintahan. Yang kita sayangkan kemarin itu ada drama MK-nya itu, prosesnya itu. Kalau misalkan kemarin Gibran maju sebagai cawapres nggak melalui proses MK, mungkin tidak akan seperti ini. Ya mungkin biasa aja, seperti AHY lah gitu. Yang memang usianya sudah ini. Kan AHY sebagai gubernur, AHY sebagai cawapres kan nggak ada resistensi. Meskipun kan putranya mantan presiden gitu. Tetapi untuk Gibran ini, karena melalui drama MK itu, dan kebetulan sekali, kok kebetulan ketua MK-nya pamannya. Politik nggak ada yang kebetulan namanya. Seolah-olah kan begitu. Meskipun politik ada yang kebetulan, semua kan by design. Bahkan kemunculan Jokowi yang seolah-olah itu dulu itu muncul dari bawah itu kan juga didesain. Semua by design. Jadi bener memang politik nggak ada yang kebetulan. Masa baru keingetannya pas sudah diputuskan. Oh iya kan yang mutusin pamannya kan gitu. Kan nggak gitu juga. Kan gitu. Kan dari awal yang mimpin dia kan gitu. Cuma ini kan makin lama makin lucu, apalagi setelah keputusan MK kan gitu loh. Nah, MK ini memutuskan bahwa oke, ketua MK-nya salah dan menerima hukuman. Cuma putusannya itu baru bisa diterapkan untuk 2029. Nah, ini kan kalau ibaratnya kalau saya baca postingannya Presiden Jan Juters gitu loh. Situ Presiden Jan Juters itu bilang ini kayak pertandingan bola yang hasilnya peraturannya udah salah, tapi udah divonis bahwa ininya orang yang salah, tapi hasilnya nggak bisa dirubah kan gitu. Ini gimana ini kan gitu loh. Secara politik gimana? Secara politik gimana nih Mas? Ini melanggar etik nih. Hakim ini nih. Karena gini ya, MK itu kan memutus soal norma. Norma itu sangat subjektif. Jadi bukan pidana, bukan salah benar dia. Itu yang membuat kemudian Anwar Usman selalu mengatakan ketika di doorstop media itu, saya ini kan memutus persoalan norma. Norma itu memang relatif sekali. Jadi soal usia juga relatif kan. Ada juga misalkan ketika kita bicara norma, bisa juga jangan-jangan usia 35 itu lebih bagus dibandingkan usia 50 dari sisi kualitasnya. Jangan-jangan ada orang usia 50 lebih muda semangatnya daripada usia 35. Ini kan sangat normatif ini.
Kan ada beberapa orang usia 50, tapi jiwanya lebih muda daripada orang usia 35. Itu banyak sih. Dia lebih update informasi lebih pakai model kepemimpinan digital gitu-gitu, lebih aware mereka daripada usia. Terus kemudian usia ini juga agak debatable. Kalau misalkan diputuskan usia 35 boleh misalnya. Nah, apa bedanya usia 35 dengan 30? Apa kemudian usia 35 lebih bagus dari 30? Kan nggak juga. Ada juga usia 30 itu bagus. Nah, ini soal norma. Nah, karena urusan norma itu masuknya ke etik. Sebenarnya yang paling dikritik adalah keputusan itu berlaku sekarang. Nah, Kalau keputusan itu berlakunya adalah 2029, mungkin tendensi-tendensi itu nggak ada. Betul. Jadi karena berlakunya sekarang dan itu kebetulan pamannya, meskipun nggak ada yang kebetulan tadi, jadi tidak perlu seorang sarjana yang menafsirkan ini. Iya. Anak-anak SMP pun paham gitu loh dengan situasi ini. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk memahami dinamika ini gitu. Karena harusnya memang kalau yang kita perhatikan ya, kan keputusan-keputusan dalam pilkada itu bisa berlaku berikutnya. Yang banyak terjadi kan begitu keputusan MK itu. Yang sekarang kan kalau nanti ada keputusan yang terbaru ini kan berlakunya juga nanti 2029. kenapa yang kemarin langsung gitu. Iya, langsung berlaku. Itulah yang kemudian membuat ini memang sudah bagian dari desain. Itu kan yang berkembang demikian. Betul. Nah, ini saya bacain Mas biar nggak salah nih nanti. Nah, ini kapten kesebelasan terbukti melakukan pelanggaran berat saat menggolkan bola. Kapten itu diberhentikan dengan kartu merah, tapi golnya tetap dinyatakan sah. Iya. Ini bagaimana kan gitu. Nah, para pakar yang keblinger tidak bingung malah mendukung maha kontradiksi itu. Yang bingung malah justru anak-anak PAUD yang tidak punya gelar profesor, tapi punya akal sehat kan. Iya. Sindiran juga kayak Gus. Memang itu yang kemudian menjadi kritik keras di masyarakat. Bukan politik dinastinya. Jadi saya membaca memang istilah politik dinasti kemudian tidak terlalu jadi trigger untuk ini ya, sebagian tokoh kemudian menyerang. Bukan menyerang sih Mas. Mengkritik ya, mengkritik itu bukan itu triggernya, bukan politik dinasti, tapi soal MK ini. Karena di sana itu kan seolah-olah dan seakan-akan ya terjadi nepotisme gitu. Betul. Dan itu yang kelihatan sekali bahwa politik ini dagelan jadinya kan. Terus istilahnya kita sedang tidak baik-baik saja itu ya itu sebenarnya. Makanya ketika itu diajukan oleh mahasiswa ya, mahasiswa, profesor yang lain pada diem, nggak ada masalah gitu loh dengan aturan yang sudah ada. Terus diajukan, disetujuin, terus pada akhirnya dilaporkan, terus dinyatakan bersalah, tapi berlakunya 2029. Nah, para pakar itu yang saya lihat di televisi beberapa orang juga bilang, emang kenapa harus diberlakukan di 2029? Toh MK juga sering melakukan putusan yang bisa langsung dilaksanakan kan gitu loh. Ini ada apa lagi? Ini dramanya terlalu panjang ini jadinya. Iya. Memang karena soal norma ya, bukan ditamputi, makanya sangat subjektif ini. Agak rumit memang bicara soal MK ini yang diputuskan norma. Nah, kalau norma itu semua bisa menginterpretasi, termasuk kan ini juga banyak interpretasi nih. Misalkan Denny Indrayana juga bicara ada potensi Gibran dengan keputusan misalkan MK ini juga bisa dibatalkan posisinya gitu. Tapi dalam konteks yang lain Mahfud MD sendiri mengatakan tetap nggak merubah itu gitu. Itu sangat sangat normatif dan kecenderungan beda-beda. Iya, banyak penilaian perspektif sendiri. Perspektifnya beda-beda perspektifnya. Beda dengan kasus pidana ya. Iya. Sudah ada 2 bukti bersalah, mereka bisa divonis gitu. Lu maling hukumannya segini udah. Jelas. Ini memang susah. Termasuk kan dugaan-dugaan orang kemarin dikira ketika dipecat secara tidak hormat, diberhentikan secara tidak hormat, itu diberhentikan juga posisi sebagai anggota Hakim MK. Rupanya cuma ketua MK-nya. Hakim MK masih tetap ada dan masih berkantor di sana gitu. Itu Jadi juga bisa melakukan pengadilan juga kan. Nah, kalau untuk pemilu ini dia nggak boleh. Iya, tapi yang ada hubungannya pemilu dia nggak boleh. Nggak boleh. Lain mungkin boleh. boleh.
Nah itu juga debatable itu soal norma soalnya. Keputusan yang kalau menurut Prof. Jimli itu paling tepat, Mas. Tapi kalau itu dipecat ya, maksudnya sebagai hakim konstitusi, itu yang akan rumit. Kalau misalnya dia minta banding, bisa masuk angin. Iya, memang posisinya apa yang diputuskan MK itu memang sudah tepat ya. Kalau kan ada tahapan-tahapan. Iya. Kalau langsung ke hak, itu aja kan ada juga keputusan misalnya ditegur secara lisan, ada juga begitu. Ini sebenarnya sudah lumayan ya, Lumayan. langsung dipecat tuh lumayan. Saya kemarin tuh, wah jangan-jangan ini lisan juga kan gitu. Tapi dipecat lumayan. Kalau keanggotaan memang ekstrim, Iya, sudah ekstrim menurut saya. Dan yang bisa memberhentikan dia presiden. Iya, kalau itu ekstrim, itu nanti malah diduga ini Jimli ada yang ini kan masuk ke angin ini kan. Iya, gitu. main desain lagi nih, Main kan desain. gitu loh. Ini aja sebenarnya kan paling tidak posisi pencapresan Prabowo Gibran khususnya kan agak delegitimate ya, apa namanya, terdelegitimasi kan gitu kira-kira. Meskipun tetap bisa nyapres, apa nyawapres begitu, tetapi kan persepsi di publik kan jadi kurang bagus gitu dengan putusan MK ini kan. Artinya sudah dapat getahnya sebenarnya. Getahnya sudah ada. Udah dapat tompelnya lah. Cuman itukah apakah itu punya efek elektoral apa enggak? Nah, ini harus diuji. Iya. Nah, Karena sampai sekarang survei-survei tetap masih lumayan nih suaranya, makanya. Nah, karena cuma ini itu- tadi Mas, masalah yang kalau misalnya di dua ini masih leading gitu loh. Nah, kembali lagi ke siapa yang diuntungkan dari sini. Nah, sebenarnya seberapa sampai hari ini ya Mas, menurut Mas Viva seberapa ngaruh sih sebenarnya keriuhan ini terhadap elektoral? Terus apakah ada kemungkinan bahwa naiknya suara Anies dan Muhaimin ini naik karena jenuhnya orang melihat keriuhan antara di kedua kubu ini kan? Ya, pertama ini kan isu sangat elit, isu elitis. Jadi kalau isu elitis yang kemudian nanti berdampak itu adalah ke kelas menengah terdidik, orang-orang terpelajar yang paham model isu begini. Tetapi bagi masyarakat grassroots yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, isu ini isu yang jauh dari ini pembahasan mereka. Dalam artian ini tidak punya dampak apa-apa terhadap diri mereka karena ini bukan urusan sembako. Justru isu-isu yang bisa menurunkan suara menurut saya adalah isu-isu yang terkait dengan sembako. Yang ketika nanti diputuskan ini berdampak pada kelangkaan harga atau beras jadi mahal. Misalkan isu BBM. Nah, isu BBM itu biasanya punya dampak elektoral karena langsung berdampak ke masyarakat bawah. Tapi soal MK ini kan nggak pengaruh apa-apa di mereka. Paling dengerin berita, oh iya gitu aja. Tapi kelompok menengah ke atas lah ya. iya, kelompok menengah ke atas mungkin karena ada kesadaran-kesadaran politik ya. Ada mereka juga kritis gitu kalau masyarakat bawah. Kalau isunya tidak terkait dengan periukunasi gitu ya, tidak terkait dengan hajat hidup mereka, ya mereka cuek-cuek saja gitu kan. Dan sekarang itu kan kalau kita perhatikan memang pada posisi ketika ditanya ini masyarakat di bawah itu seperti apa kondisi ekonominya, ini lagi tidak baik-baik saja memang. Betul. Tetapi pinternya pemerintah ini kan sekarang sekarang sedang menggelontorkan banyak bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini kemudian paling tidak bisa mengerem kekecewaan mereka ketika harga-harga kebutuhan pokok ini lagi melambung tinggi gitu. Dan ini kecerdasan pemerintah hari ini. Ya. Situasi nggak baik-baik saja, tapi Strategi lah ya. kemudian ada bantuan sosial yang begitu masif dan banyak. Jadi tetap approval ratingnya tetap tinggi, Pak. Jangan-jangan harga naik by desain juga. Manajemen konflik ini, aduh nggak kelar-kelar ini. Jadi kalau bahasa ada itu Romi itu bilang, ini presiden ini karena tidak pernah kalah. Jadi adrenalin sebagai pemain itu naik. Dia coba-coba yang sesuatu yang di luar ini mainstream. Jadi termasuk anaknya diizinkan, direstui sebagai cawapres Prabowo, ini juga bagian dari eksperimen mereka. Eksperimen presiden ya khususnya ya. Jadi coba ini kan gitu. Karena sepertinya semua sudah didapat. Kan ada juga situasi begitu. Orang kalau sudah dapat semuanya kan dia cari yang apa namanya? Yang kurang ya? Apa ini yang menantang gitu. Iya.
Nah, yang menantang nih kalau saya di luar PDIP gitu. Itu ada juga begitu tuh. Jadi keluar dari PDIP itu bagian dari menguji adrenalin dia gitu. Karena dia ingin membuktikan bahwa saya the real pemain gitu loh. Tapi saya lihat The real veto player gitu kan. PDIP juga kalem aja nih Mas, defend Iya, PDIP. apa sebagai strategi mereka juga. Nah, makanya itu yang kemudian kita harus hati-hati juga membaca politik elit ini. Karena belakang panggungnya kita nggak tahu. Iya. Nah, bahkan dugaan saya ini, nanti kalau misalkan yang menang Prabowo Gibran, itu semua akan dirangkul. Masuk ke kabinet. Rekonsiliasi. Iya, jadi makanya kalau misalkan di bawah ini terlalu pertentangan tadi, dukung A, dukung B, nah itu jangan sampai begitu. Karena nanti yang di atas itu setelah pertandingan selesai mereka ketawa-ketawa lagi, mereka bareng lagi, bagi kekuasaan lagi gitu. Itu kan kasihan yang di bawah berjuang bela A, bela B sampai bicara haram dan apa namanya ini haram, ini surga, ini neraka kan gitu. Jangan sampai begitu. Sekarang sudah ada buku panduan tuh, wajib hukumnya memilih ini, sudah ada itu. Salah satu kiai itu buat modul katanya. Wajib memilih pasangan ini, waduh wajib sudah, wajib Pak hukumnya, waduh berat juga ini kan, udah surga neraka ini kan. Nah bahaya. Nah diamnya PDIP juga menarik karena itu menunjukkan kedewasaan. Kalau misalnya PDIP reaksioner, itu kan menunjukkan kepanikan. Dan kalau orang panik itu gampang dibaca dari sisi strategi. Tapi kalau orang diam, nah itu yang berbahaya. Diamnya Bu Mega itu kan menunjukkan kematangan Bu Mega yang sudah berjuang puluhan tahun untuk Republik ini kan, dan putri pendiri bangsa gitu. Nah itu kita melihat kalau kemarin sempat ya, kalau kita dengar info itu orang-orang di bawah Bu Mega itu sempat ngusulin ke Bu Mega itu untuk menarik semua menteri ketika Gibran diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Tapi Bu Mega justru bilang jangan, biarkan gitu. Sampai sekarang kan kalau kita perhatikan Gibran tidak dipecat secara terbuka dan tidak diberikan sanksi berat gitu. Iya, slow saja gitu. Makanya Slow, saya nggak tahu ini bagian dari strategi atau memang menunjukkan tingkat kedewasaan PDIP sebagai the ruling party gitu. Levelnya sudah di sana. Level ini level negarawan, jadi tidak mau ngurusi yang terlalu remeh-temeh begini ya. Tapi itu masuk akal sih Mas, dengan melihat pengalaman Mega yang sudah pernah menjadi korban berbagai macam peristiwa kan, gitu. Partainya dia acak-acak, dia segala macam. Mendadak pemerintah bikin partai PDI tandingan zaman dulu kan gitu. Wah, tapi ya kelihatan lah bahwa PDI terutama Mega yang sekarang ini lebih kalem lah, kalau kita lihatnya lebih kalem. Nah, terus ini Mas, terakhir, dengan melihat fenomena-fenomena seperti ini, masa depan hukum kita ini mau dibawa kemana Mas sebenarnya Mas, kalau kayak gini nih? Iya, paling tidak dengan keputusan MK ini ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu sedikit mengobati ya. Paling tidak kita masih punya harapan terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kemarin tidak ada keputusan itu, mungkin kita sudah pada posisi tidak punya trust terhadap lembaga yudisial di Indonesia gitu ya, khususnya Mahkamah Konstitusi. Paling tidak sekarang kita bisa mengembalikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. Kita lihat setelah ini bagaimana keputusan yang akan muncul gitu. Dan saya juga perhatikan Anwar Usman ya sebagai ketua MK yang diberhentikan, itu responnya juga ya memang buat klarifikasi, tetapi kan masih kita lihat masih bisa diterima ya gitu, tidak reaksioner yang kemudian membuat gaduh gitu. Ya kita nggak tahu kan, mungkin setelah itu nanti jadi menteri apa kan kita nggak tahu juga. Namanya tadi panggung belakangnya ini Pak. Saya suka ini. Panggung belakangnya ini kan, ya sudah. Kalau menang. Iya kalau menang sudah Pak Anwar kan gitu. Sabar sih, nanti jadi ini menteri ini kan Kemenkumham kan gitu. Misalnya ya, namanya panggung belakang kita nggak tahu. Coba balik lagi ke masalah drama ini Mas terakhir gitu. Iya.
prediksi Mas, kira-kira akan ada drama apa lagi sih Mas? Akan banyak drama. Ini kalau sudah presiden bicara drama, yang lain ini akan membuat drama. Jadi ini antara drama gimana ya? Ini drama, bahwa ada drama. Saya sangat yakin nanti akan banyak drama. Bahkan ada drama di balik drama. Karena memang ini ya, saya sampai itu diskusi dengan teman-teman di kampus itu. Kalau ini dikaji dalam kerangka teori ilmu politik, kita susah mencarinya ya. Karakter presiden ini yang kemarin itu kan sangat zigzag nih modelnya, langgam kepemimpinannya, sikap-sikap politiknya itu di luar mainstream. Jadi ilmu politik membaca ini teori apa yang kita pakai? Iya. Bingung kita membaca teori, membaca misalkan. Makanya saya bilang gini, Indonesia itu adalah laboratorium paling menarik ya sebagai para scholar, para peneliti politik itu kalau memperoleh penelitian tentang pemilu, ya tentang pemilihan presiden, termasuk pemilu serentak yang luar biasa spektakuler itu ya di Indonesia tempatnya, termasuk perilaku elitnya. Di luar teori-teori yang sudah ada, di luar pakem, Mbak. Coba bayangkan, mana ada, ini kan 5 kali maju sebagai pemimpin ya daerah sampai ke presiden 2 kali di partai itu, dan anaknya dan mantunya juga di situ 7 kali kan hitungnya. Di ujung tiba-tiba keluar semua. Tuh, itu satu. Yang kedua, tiba-tiba yang kemarin bilang ketika anaknya itu misalnya ya kan ini masih ini yang apa komentar kemarin itu kan 2 tahun 2 tahun yang logis saja tiba-tiba diiyakan. Terus kemudian lawan politiknya Prabowo yang dulu luar biasa itu 2 kali ya, kemudian jadi temannya, bahkan sekarang yang akan meneruskan. Ini kan bingung kita ini. Saya rasa itu yang paling pusing siapa, Pak? Ibu Miriam Budiarjo. Iya. Buku gue yang ilmu dasar-dasar ilmu politik. Ilmu dasar-dasar ilmu politik harus direvisi lagi nih. Kalau kita bicara teori elit ya, misalkan game teori ya, nah itu juga nggak masuk di sana itu. Sudah susah. Ini pakai teori apa kalau kita ini? Yang Budiarjo di buku gue udah nggak laku kayaknya. Aduh. Ya pokoknya nanti coba kita lihat drama-drama selanjutnya akan seperti apa nih Mas. Iya. Jangan bosen-bosen, nanti kita ajak ngobrol. Siap. Selalu siap. Kita selalu mengundang Mas Rifana. Iya. Oke, sobat bangsa, kita harus mengakhiri diskusi ini. Kali ini sangat penuh dengan drama katanya Mas Iwan. Kita tunggu drama selanjutnya. Drama apa lagi? Tapi terima kasih sudah menonton channel Postrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.